Terima kasih buat Dimas. Apa doanya tadi? Semoga terbuka pintu hati kita ya untuk menerima pembelajaran. Ya. Jadi di sini sebagai seorang warga negara yang baik, kita wajib mengenang jasa para pahlawan. Ya. Jadi terutama pada bidang pendidikan, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, kepada anak kami, silakan. Tidak akan hilang.
yang datang ya hari Kamis. Adelia, Anita, Asri, Dewa, Diki, Dimas, Dina, di mana Dina? Dugana, nggak nampak kalau. Angel, Fania, Jody, Said, Fania sudah, Lamtiar, Enigma, Marta, Maya, Melisa, Navia, Natasha, Amelia, Damayati mana? Nindi Pratiwi, Noprianti, ada kabar? Alpa, gak sekolah lagi? Sudah menambah dia? Hah? Tenda biru? Iya. Sayang ya. Ada yang nyambung gak ini? Ada yang mau awalnya kan ya? Ya. Tambah dulu ya. Nurmanasari, Ratna, Selvi, Sela. Tia, Wahyuni, Widya, dua ini, satu Widya Nurhani dan satu Widya Ningsih. Wiwin, Wulan, Juvensius, Zikri. Ya, berarti ada berapa orang yang tidak hadir, Nak? Yang lain itu gimana? Itu sudah ada surat panggilan? Sudah ada surat panggilan? Atau sudah diselesaikan secara adat? Belum. Bisa sambil mengepalkan tangan. Ayo, biar konsentrasi. Ini soalnya pada penuh pada ngantuk ini ibu tengok. SMK bisa. SMK SMK luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita bisa lihat di sini ada video, ya. Nanti setelah kau lihat, saya minta tanggapanmu. Nampak kan, Nak? Cerita dalam realita. Semangat dalam keterbatasan. Nanti bisa melihat, kita bandingkan dengan keadaan kita real di sini.
video yang kita lihat tadi, siapa yang bisa beri pendapatnya? Baik Bu, pendapat saya, kami sangat-sangat bersyukur di mana kami sudah menggunakan seragam yang rapi, bahkan tempat belajar yang lain, dan dilebihi fasilitas yang cukup. Sekian dan terima kasih. Yang lain, kasih teman-teman. Ada lagi? Iya, terima kasih. Ada pendapat lagi, Dimas? Dari pendapat saya itu, saya merasa prihatin dengan kondisi fasilitas sekolahnya, dan selama perjalanan yang ditempuh untuk sampai ke sekolah, mereka belajar dengan belajar semangat di gubuk yang sederhana dan kurang layak untuk dinikmati melaksanakan pembelajaran. Dan saya merasa bersyukur dengan fasilitas sekolah kami yang sangat mewah ini, dengan seragam yang rapi, bersih, dan peraturan yang lumayan ketat, dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang lain? Ada? Kita bandingkan dengan yang tadi, ya kan? Kita lihat dari gedungnya. Pantas nggak ini itu disebut gedung? Berkesan apa namanya kalau di tempat kita ini? Kemudian apa lagi? Bagaimana di dalamnya? Tidak nyaman. Kemudian apa lagi yang ada di sana? Dari fasilitas, ya gedung kan fasilitas itu. Kemudian mereka nyampe ke sekolah ini tidak menggunakan alas kaki. Kalau kita mungkin bisa, Mak, sepatu saya sudah robek, saya mau merek terbaru. Kalau mereka pakai sandal jepit. Tapi kalian lihat bagaimana keadaan mereka? Semangat kan? Walaupun dengan keterbatasan itu mereka tetap semangat. Ya kan? Nah, bagaimana dengan kalian? Coba tarik dengan dirimu. Bu, saya ini sudah lengkap fasilitas yang diberikan, tapi saya masih seperti ini, benar nggak? Ya, jadi kita jangan mau kalah semangatnya dengan mereka. Tengok dengan senyum-senyum yang tulus, dengan bagaimana saya aja sampai terharu melihat seperti itu, ya. Kan tengok kamu ini, rapi, ganteng, duduk nyaman, bisa lihat fokus, bisa lihat ini, menggunakan teknologi, ya enggak? Ya, jadi banyak perbandingan. Jadi kita bisa lihat perbandingan mana nih? Oh, ini seperti ini seperti ini. Jadi kamu akan menjadi apa? Nah, artinya agar memotivasi kamu itu untuk menjadi lebih baik. Ya, baiklah. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang teks? Tentang teks? Apa itu ya teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Ada tahapan, ada langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu. Ada apa aja di teks prosedur tersebut? Ada apa saja, Nak? Ada tujuan, ada penegasan ulang. Apa yang dimaksud dengan tujuan? Misalnya dari rumah mau kemana? Kalau kita belok ke kanan gimana? Nyampe nggak? Atau belok ke sawit-sawit nyampe nggak? Ada nggak langkah-langkah yang harus kita capai? Ada.
Dari rumah langsung ke SMK? Dari sekarang kamu sudah di tingkatan SMK. Untuk mencapai kamu itu sampai sekolah SMK itu dari mana? Bukan dari rumah. Dari TK, kalau di TK kan. Dari mana lagi? Maka langsung ke iya, jangan dari rumah langsung ke SMK. SD jadi ada nggak tahapannya? Boleh nggak SMK dulu baru TK? Ada nggak prosedur? Ya, itulah yang namanya prosedur, ya kan? Nah, jadi nggak mungkin pingin pun kamu kuliah kalau mau nggak SMK bisa nggak? Nggak bisa. Bu, saya menjadi seorang sarjana, boleh aja. Tapi nggak bisa sekarang, nanti. Setelah saya SMK, Bu, saya mau kuliah. Kuliah berapa tahun? Setelah itu barulah dapat detail. Jangan loh. Berarti begitulah juga prosedur. Ah, ada berapa jenis prosedur? Apa saja? Sederhana, kompleks, yang sederhana itu bagaimana? Ada bisa lebih dari 2 atau 3. Contohnya apa ya? Emak kita ngapain tuh? Menyetrika. Di sini ada tugas menyetrika nggak? Ada. Udah besar kok ya. Masa nggak pandai kerja ya? Mak males. Kasihan mak, dikutuk aja di batu. Iya kan? Udah besar tidak mau bantu orang tua. Teks prosedur sederhana. Apakah hanya setrika saja? Apa lagi? Iya, lagi. Kipas angin. Hari ini kita nggak pakai kipas angin ya? Berhubung udara masih dingin. Ya. Kemudian apa lagi? Teks apa lagi? Kompleks. Bagaimana yang kompleks itu? Beberapa tahapan. Iya, ya jadi ada sederhana, ada prosedur, ya ada apa? Ada prosedur, protokol. Iya, itulah tadi pembelajaran kita minggu yang lalu. Iya. Kemudian lihat ini kan, pernahkah kalian lihat tayangan di atas? Iya, pasti udah pandai dong. Iya. Ini masuk ke yang mana? Kan ada 3. Dia apa dulu? Nanti dia bisa jadi bubur ya. Ini dia. Siapa yang sarapan dengan ini? Tadi? Nggak sempat? Nggak sempat Bu. Lama banget kata si Dimas. Ya karena sekarang sambung dari pelajaran kita minggu lalu, kita masuk ke kompetensi selanjutnya. Silakan baca. Kompetensi dasar 3.2 saat teks prosedur 4.2 mengembangkan teks prosedur. Hari ini Kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan. Inilah yang akan kita capai nantinya. Kalau tanda 3 itu tanda apa ya? Kan ada pengetahuan, ada keterampilan.
Tanda 3 tanda apa tuh? Pengetahuan. Kemudian yang 4 keterampilan. Berarti 2 aspek yang akan dicapai, ya kan? Pengetahuannya tercapai, keterampilannya juga tercapai. Ya. Halo. Kan sudah sarapan tadi ya? Belum 2 kali. Baca tujuannya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video dengan model saintifik dan model problem basic. Learning, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan benar. Peserta didik mampu menyusun suatu teks prosedur dengan benar. Ya, berarti inilah yang akan kita kerjakan sehingga tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap? Siap. Iya, kita lihat di sini. Perhatikan sebentar. Simak apa yang ada di tampilan kita. Sudah, kita lihat lagi yang ini. Tabungan di ATM, tabungan di bank. Ya, coba lihat, jangan salah. Sudah jelas kan? Sudah. Sambil melihat video, kita lihat tadi bagaimana caranya. Di sini kalian akan ibu bagikan lembar kerja peserta didik. Pembagian kelompoknya, kelompok 1 Jikri Dimas sudah ke tempatnya masing-masing.
Sudah. Kelompok 2 Imansius dan temannya sudah? Sudah bagikan. Kelompok 1 yang kamu lihat dulu apa yang diminta di LKPD ini. Yang pertama kelompok 1, kelompoknya jangan lupa. Kemudian kelasnya, siapa-siapa aja orangnya. Kemudian ya, saya akan bagikan LKPD-mu. Kerjakan sesuai dengan yang kau lihat dari video tersebut, bagaimana cara-cara langkahnya dan sebagainya. Kerjakan dengan teman-temanmu apa yang diminta dari LKPD tersebut, ya, anak-anak. Sambil kalian berdiskusi, saya akan menilai kamu, aktivitas kamu di
Sudah selesai anak-anak? Ke depan mempresentasikan. Yang lain menanggapi? Mempresentasikan hasil yang kami carikan. Tujuannya yaitu dari teks prosedur dengan judul yang berjudul Kiat Menata Rambut. Tujuannya yaitu hasil akhir yang dicapai. Tujuan dari teks prosedur dengan judul Kiat Menata Rambut Pendek ini adalah untuk memberitahu cara merawat atau menata rambut pendek. Langkah-langkah pertama yaitu 1. Mengeringkan dengan handuk. 2. Menggunakan produk styling. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. 4. Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Penegasan ulang. Pada teks prosedur dengan judul Kiat Merawat Rambut Pendek tidak memiliki bagian penegasan ulang. Kesimpulannya, teks tersebut kurang lengkap karena belum memiliki bagian penegasan ulang. Jadi hanya terdiri atas 2 struktur, yaitu tujuan dan langkah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat teman. Yang mau menanggapi? Kelompok selanjutnya, silakan. Struktur teks prosedur. Penjelasannya hasil akhir yang akan dicapai. Tujuan dari teks prosedur dengan judul Kiat Menata Rambut Pendek. Ini adalah untuk memberitahu cara merawat atau menata rambut pendek. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mengeringkan dengan handuk. 2. Menggunakan produk styling. 3. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. 4. Tambahkan kesan bervolume atas terisi penuh. Penegasan ulang. Kiat merawat rambut pendek tidak memiliki bagian penegasan ulang. Kesimpulannya, teks tersebut kurang lengkap karena belum memiliki bagian penegasan ulang. Jadi hanya terdiri atas 2 struktur, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Ya, tepuk tangan. Kelompok ketiga. Lanjut. Saya di sini untuk membacakan tujuan yaitu hasil akhir yang akan dicapai. Tujuan dari teks tersebut dengan judul Kiat Menata Rambut Pendek. Ini adalah untuk memberitahu cara merawat atau menata rambut pendek. Langkah-langkah. 1. Mengeringkan dengan handuk. Menggunakan produk styling. Blow dry dari akar rambut terlebih dahulu. 4. Tambahkan kesan bervolume atau terisi penuh. Pada teks prosedur dengan judul Kiat Merawat Rambut Pendek tidak memiliki bagian penegasan ulang. Kesimpulan, teks tersebut kurang lengkap karena belum memiliki bagian penegasan ulang. Jadi hanya terdiri atas 2 struktur, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Tepuk tangan buat kelompok. Tersebut kurang lengkap karena belum memiliki bagian penegasan ulang. Jadi hanya terdiri atas 2 struktur, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Terima kasih. Ya, kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh temanku. Ada yang pendapat yang lain? Tidak. Ya, itulah tadi hasil dari diskusi kita. Jadi, sekarang tugas kalian menilai. Bapak penilaian sudah Ibu bagikan. Nilailah temanmu masing-masing bagaimana dia, apakah dia hanya mau duduk saja, apakah dia hanya menonton kamu saja. Buatlah penilaian, masing-masing dinilai temannya. Tengok di situ sudah ada. Apakah dia mengantuk? Apakah dia begini? Dijawab di situ ya atau tidak. Bu, ini teman saya cuma diem-diem aja, Bu, ngomong aja. Jadi kan ada di situ. Apa pertanyaan yang diminta? Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Ya, bisa diantar ke ibu. Nih, antar ke sana ibu aja nak. Bu, ada yang tidak berani bertanya, Bu. Ada yang takut ditertawai, Bu. Ada yang apa lagi? Ada yang nengok-nengok aja, Bu. Nengok terus, ya kan? Nah, itu tadi ya. Jadi ada penilaian. Baiklah. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran kita tadi sudah dapat kan? Ya. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah menerima pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin berpendapat? Apa yang kamu rasakan pembelajaran ini? Ah, Bu, gak senang saya. Ah, Bu, saya begini. Ah, saya Bu begini. Ada? Nah, silakan. Saya merasa senang, Bu, karena kami belajar dengan suasana baru yang lebih mengasihkan serta mendapatkan ilmu baru dari pelajaran ini. Iya, tepuk tangan buat temannya. Ada yang lain? Iya. Perasaan saya sangatlah senang karena pembelajaran hari ini menyenangkan dan juga seru buat dijalani bersama teman-teman di sekolah. Gurunya juga menjelaskan dan menerangkan dengan baik. Kami juga belajar mengenai teks prosedur dan juga langkah-langkah membuat sesuatu dan menjawab semua hasil presentasi hari ini bersama teman-teman di sekolah. Sekian dan terima kasih. Ada yang lain? Tepuk tangan buat temannya. Intinya, berarti surah alhamdulillah anak-anak ibu merasa senang menerima pembelajaran dari saya. Kalau kita merasa tidak senang, maka pembelajaran itu tidak akan tersampaikan. Ya, tadi sudah keterampilan, sekarang pengetahuan. Saya akan bagikan kamu tugas mengenai pengetahuan. Saya beri waktu berapa menit, Nak? 10 menit masing-masing ya. Ya, nanti diukur. Bang Angka dari sana. Tinggal closing lagi ya. Ya, menit ya. Biar kita closing, maka bentar ke closingnya ya. Biar dia enggak. Dan dari 5 menit ini 2 menit lagi, 2 menit lagi. Sudah selesai evaluasinya, 2 menit lagi bisa ya kerjakan sebaik-baiknya. Ini nilai dirimu sendiri, bukan kelompok. Ya, kerjakan sebaik mungkin. Ya, sedikit lagi. Sudah. Oke. Sayang. Mari, sudah selesai. Sudah. Ya. Berarti langkah-langkahnya kan berarti prosedur juga kan? Langkah-langkahnya sudah kita selesaikan untuk hari ini. Untuk minggu depan kita masih lanjut di teks prosedur berikutnya, ya, mengenai 4 titik berapa, 3 titik berapa, 4 titik 2, 3 titik 2, tadi 3
2. Iya. Jadi diingat minggu depan akan kita sambung kembali pembelajaran kita. Ya, bersyukurlah kita COVID sudah berlalu, tapi jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Jaga kesehatan dari diri sendiri. Kalau tidak penting jangan keluar. Walaupun sudah berlalu, jangan diabaikan. Ya, anakku, tepuk tangan buat kita semua. Ya, di awal tadi kita berdoa. Bersiap gerak untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa mengamalkan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi